Dialog Persada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 langsung dari Kota Banjarmasin. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banoa. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini, Salam Persada? Selamat sore, saya Endasari. Kita kembali dalam Dialog Persada spesial di lokasi koordinasi Komisi Informasi se-Indonesia ya. Rakornas nih ke-15 Insan Persada di Galaxy Hotel Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, bagi Insan Persada seperti biasa kita di stand Abdi Persada FM ini kembali menghadirkan satu narasumber. Dan kali ini kita bersama Bapak Muhammad Syafi'i Sitorus SHMIKOM. Beliau adalah Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Sumatera Utara. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Apa kabar nih Pak Syafi'i? Baik, sehat. Sehat ya? Ya. Wah, ini dari Sumatera Utara nih Pak ya? Ya, Sumatera Utara. Kapan nih kalau boleh tahu datangnya ke Kalimantan Selatan nih Pak? Kita sampai itu hari Minggu. Oh, hari Minggu? Ya, Minggu malam. Kemudian malam Senin kita sudah nginap di Banjarmasin. Dan mungkin hari Kamis akan kembali. Oh, oke. Pak Syafi'i, ini perjalanan ke Kalimantan Selatan yang keberapa kali? Yang pertama bagi saya. Wah, yang pertama ya Pak ya? Kalau dari perjalanannya sendiri seperti apa nih Pak? Lika-liku sampai di Kalimantan Selatan, transit dulu atau seperti apa? Ya, dari Kuala Namu kami transit di Jakarta, kemudian baru berangkat ke Banjarmasin. Ya. Lebih kurang sekitar 7-6 jam. Oh, 7-6 jam. Karena ada transit Jakarta. Transitnya yang lama ya? Iya, hampir 1 jam. Oh, oke. Oh, berarti satu kali transit saja nih ya Iya, Pak perjalanan ya? transit. Oke. Nah, Pak Syafi'i, begitu datang ke Kalimantan Selatan ya Pak ya? Apa nih? Mungkin sebelum kegiatan Rakornas atau mungkin pada saat kegiatan Rakornas, berarti ini adalah hari kedua. Sudah 2 hari Pak ya? Iya. Seperti apa Pak kesan Bapak terhadap kegiatan ini? Baik, saya melihat masyarakat Kalsel ya, Banjarmasin ini sangat baik dan ramah ya. Apalagi pemerintah provinsi sangat support dalam kegiatan ini ya. Kita semalam disambut oleh Pak Gubernur, Uncle Birin. Ya kan? Iya, betul. Jadi suatu semangat bagi Komisi Informasi yang hadir di sini, ya, karena disambut sangat antusias oleh Pak Gubernur. Ya. Apalagi tadi acara sudah dihadiri oleh Bapak Menko Polhukam dan sudah memberikan sebuah masukan-masukan terkait perkembangan Komisi Informasi, dan yang paling penting perlu diingat oleh para pemirsa radio Abdi Persada FM bahwa ada satu hal yang penting perlu kita sampaikan, bahwa ternyata Komisi Informasi sudah melayangkan revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008 ya. Dan ini sudah disampaikan di Kementerian Kominfo. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kemenko Polhukam bahwa harus dibuat naskah akademiknya. Nah, kita berharap tahun ini naskah akademik itu sudah bisa diberikan, dan kita berharap nanti pada DPR 2024-2029 ini sudah masuk pada yang namanya Prolegnas ya, Program Legislasi Nasional. Kita berharap bahwa revisi anggaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menjadikan Komisi Informasi ini menjadi satu lembaga yang benar-benar mengawal keterbukaan informasi publik dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa tadi disampaikan oleh Bapak Kemenko Polhukam bahwa salah satu untuk mendapatkan Indonesia Emas itu adalah sistem pemerintahan yang terbuka, ya. Artinya apa? Bahwa keterbukaan informasi bagi pemerintah itu adalah sebuah keharusan, kewajiban bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi-informasi publik kepada masyarakat. Dan perlu diingat bahwa tidak semua informasi itu
harus disampaikan karena Undang-Undang Nomor 14 yang ada saat ini, Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 menyatakan ada informasi yang dikecualikan. Nah, artinya kita berharap dengan Rakornas ini menjadi suatu momen untuk menyatukan satu visi dari seluruh komisi informasi yang ada di Indonesia ini untuk membuat satu keputusan tentang mengawal keterbukaan informasi publik. Apalagi perlu catat bahwa komisi informasi ini tidak bersifat hierarki, tidak sama seperti KPU dan Bawaslu. Kalau KPU Bawaslu itu kan keputusan pusat itu terus sampai ke daerah. Nah, kalau komisi informasi tidak, dia bersifat mandiri, sifatnya koordinasi dengan komisi informasi pusat. Artinya diberikan keleluasaan kepada komisi informasi di provinsi dan kabupaten di Indonesia ini untuk membuat suatu kebijakan bersama dengan kepala daerah. Makanya kita melihat ada kelebihan kekurangannya. Kekurangannya apa? Jika komisi informasi tidak bisa berdampingan dengan kepala daerah, maka anggarannya akan minim. Ya, tapi kalau bisa berkolaborasi dengan kepala daerah, pimpinan kepala daerah, maka tentu anggaran ini disupport. Ini salah satu kelebihan dan kekurangan saat ini ya, karena undang-undangnya belum berubah. Tapi kalau memang nanti ini undang-undang berubah dan komisi informasi itu bersifat secara hierarki, maka anggaran itu akan berlaku secara nasional melalui APBN, ya, tidak lagi bersifat kedaerahan. Kalau saat ini, misalnya komisi informasi Kalsel, dia tergantung dengan kebijakan Bapak Gubernur, ya, dengan DPR. Kalau kabupaten kota bergantung kepada bupati dan DPR kabupaten kota. Nah, artinya dengan adanya Rakornas ini kita berharap ada satu perubahan yang signifikan terkait SOTK ya. SOTK ini organisasi dan tata laksana kelembagaan komisi informasi agar lebih baik kalau bisa disamakan seluruh standarisasi kelembagaan komisi itu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sehingga tidak ada ketimpangan anggaran di masing-masing daerah. Ini yang penting perlu saya sampaikan. Nah, Pak Syafi'i, singkatnya nih Pak, setelah kegiatan Rakornas selama 3 hari ini nanti, apa nih yang akan dibawa pulang ke Sumatera Utara terkait keterbukaan informasi nih Pak? Ya, pertama kita akan menyampaikan kepada kawan-kawan di daerah kami misalnya Sumatera Utara bahwa ternyata Komisi Informasi Pusat itu sudah melakukan MOU dengan Kadin, tadi sudah dilakukan MOU dengan PWI. Nah, hal-hal ini akan menjadi satu oleh-oleh yang sangat penting bagi Komisi Informasi Daerah sehingga bisa menindaklanjutinya kerjasama dengan Kadin dan PWI yang berada di masing-masing provinsi. Ya, kalau di Sumatera Utara misalnya kita akan bersama dengan Kadin Sumatera Utara, PWI Sumatera Utara. Ya, nah ada satu hal tadi yang masih tertunda adalah MOU dengan dengan kepolisian. Nah, ya. Kalau Sumatera Utara sudah duluan membuat MOU dengan Polda. Udah kita duluan kan. Jadi nanti kita akan menindaklanjuti kembali apa yang nanti dibuat oleh Komisi Informasi Pusat dengan Polri. Nanti kita bisa verifikasi lagi atau kita evaluasi MOU dengan Polda Sumut yang ini. Itu oleh-oleh yang paling penting untuk kita sampaikan ke daerah. Iya, betul ya. Nah, kalau untuk Pak Syafi'i sendiri sebagai Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Sumatera Utara, ada nggak Pak kira-kira harapan dari Bapak atau hal-hal yang masih menjadi belum tercapai untuk saat sekarang ini yang ingin Bapak bangun? Ya, baik. Di Komisi Informasi itu ada tiga divisi ya. Kalau kami divisi penyelesaian sengketa informasi, divisi kelembagaan dan divisi advokasi sosialisasi edukasi. Nah, yang paling penting itu divisi penyelesaian sengketa informasi karena itu tupoksi dari Komisi Informasi ya. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang 14 2008, tugas Komisi Informasi itu adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi. Itu adalah tugas pokok dari Komisi Informasi. Nah, harapan kita adalah ke depan ini semakin sadar badan publik untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, maka akan minim terjadi sengketa informasi. Ya, tapi kalau semakin badan publik itu menutupi informasi publik tadi, maka kita khawatir sengketa informasi akan melonjak naik gitu. Nah, jadi ada satu tingkat kesadaran yang harus disampaikan ke badan publik. Udahlah, sampaikanlah informasi publik itu ke masyarakat karena itu adalah kewajiban dari badan publik. Betul. Jangan menutupi lagi karena undang-undangnya sudah jelas. Jangan sampai masyarakat
memohon, kemudian nggak dijawab, terjadi ada sengketa informasi. Ini kita harapkan. Nah, melalui Rakornas ini beberapa stakeholder tadi sudah dikumpulin sama KI pusat, sehingga kita berharap badan publik sampai ke daerah bisa menyampaikan informasi terbuka kepada masyarakat, khususnya informasi publik yang ada di masing-masing daerah. Oke, baik Pak Syafi'i, mungkin kita ke acara kegiatan lagi nih Pak ya. Boleh. Besok setelah hari ini nih Pak, itu akan ada kegiatan di Siring ya Pak ya, naik kelotok di Pasar Terapung. Jam berapa nih Pak? Jam 5 subuh ya. Oh iya, ini untuk Pak Syafi'i sendiri sudah pernah ke Pasar Terapung? Belum. Pak? Besok mungkin saya ikut sampai pengalaman pertama Oke. Itu, sehingga kita juga ingin melihat kondisi Pasar Terapung itu. Betul. Karena selama ini kan kita melihat di salah satu TV swasta. Ya Kan? Iya. Nah, itu kita lihat. Nah, besok kita mau lihat langsung ya gimana kondisinya saat ini ya. Kita berharap dengan adanya kedatangan Komisi Informasi Indonesia di Pasar Terapung ini menjadi pemicu ya untuk meningkatkan income bagi pedagang-pedagang tradisional yang ada di sana. Betul. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kembali kepada Pemprov Kalsel yang sudah memfasilitasi Komisi Informasi Indonesia untuk berkunjung ke venue-venue sentral pariwisata, sentra-sentra kerajaan UKM terusnya yang ada di Kalimantan Selatan ini, sehingga dengan adanya ini kita mungkin bisa menjadi sharing ya. Apa nanti potensi yang ada di Kalsel kita buat untuk kami di Sumatera Utara ya. Dari kerajinan. Dan saya kira macam ini UKM ini sangat bagus ya. Artinya panitia memang memanfaatkan momen bagaimana memasarkan UMKM yang ada di Kalsel, yang mungkin di bawah Dinas Koperasi UKM Pemprov Kalsel ya. Apalagi hari ini kan sudah ada ya Abdi Persada yang sudah ikut mensosialisasikan. Saya ini suatu hal yang baik, yang bagus, sehingga memberikan kesempatan bagi komisi-komisi informasi daerah untuk memberikan informasi ya masing-masing daerahnya, dan ikut berkontribusi memberikan informasi juga kepada masyarakat khususnya di Kalsel tadi. Betul. Salah satunya media Radio Abdi Persada FM ini ya, bersinergi dengan Komisi Informasi. Baik. Karena memang Abdi Persada FM ini di bawah naungan Kominfo. Oh gitu. Seperti itu. Oke. Iya. Pak, tadi sudah jalan-jalan belanja-belanja juga Pak Syafi'i? Sudah, saya belanja madu. Waduh. Madu untuk stamina. Nanti saya kasih nama Pak Jaharud. Kain sasirangan Pak Syafi'i sudah punya belum baju sasirangan nih? Oh belum. Oh belum ya. Iya, itu salah satu kain kerajinan khas Kalimantan Selatan ya Pak ya. Baik, nah Pak, terakhir Pak Syafi'i, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Sumatera Utara karena kita ditonton seluruh Indonesia dan dunia nantinya, dan juga mungkin harapan Bapak mengenai kegiatan Rakornas yang berlangsung ini nih Pak. Silahkan Pak Syafi'i. Ya, artinya kami Sumatera Utara juga mengambil pelajaran ya atas sambutan yang diberikan oleh Kalsel Kalimantan Selatan. Kita juga berkeinginan juga nanti tahun kedepannya kita ingin menjadi tuan rumah. Tuan rumah pelaksanaan Rakornas. Ya, kita akan mengambil pelajaran dari apa yang sudah dibuat oleh Kalimantan Selatan, dan tentunya akan kita lebih tingkatkan lagi. Ya, terkhususnya terhadap pemasaran UMKM ini, karena memang kan UMKM ini perlu ruang pemasaran, khususnya promosi ya, dengan berada didekatkan di venue acara, tentu peserta yang di luar daerah ini lebih dekat, tidak perlu lagi jauh-jauh sana, meskipun nanti ada jalan-jalannya ya. Dengan ini kan berlangsung, apalagi harga kan cukup terjangkau lah. Ya, kita melihat itu yang saya lihat, dan ini bisa nanti kita ambil pelajaran untuk kita terapkan di Sumatera Utara. Pokoknya kita saat ini the best lah untuk Kalimantan Selatan, yang penyambutan baik, masyarakat ramah-ramah, apalagi Pak Gubernurnya sangat hangat menyambut kita ya. Semalam kita nyanyi bersama Gala dinner. Itu Mbak. Baik, Pak Syafi'i, terima kasih untuk bincang-bincang kita dalam dialog Persada di 104,7 Abdi Persada FM. Pak Syafi'i bisa menyebutkan 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Silakan Pak. 104,7 Abadi Persada FM bergerak untuk Banua. Bergerak untuk Banua. Ulang ya. Ulang. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua.
Baik, terima kasih Pak Syafi'i dan terima kasih juga Insan Persada yang sudah bersama kami dalam Dialog Persada bersama saya Enda Sari dari kegiatan Rakornas ke-15 tahun 2024. Dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikianlah Dialog Persada, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024, langsung dari Kota Banjarmasin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.